Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 298, apakah Mu Qi akan pergi ke Huang Yao untuk rapat? Melihat senyum Seng Minglan, Jing Yun tahu bahwa itu adalah permen beracun tetapi memikat. Jadi, katanya, kau memperoleh kebebasanmu setelah berusaha keras. Akan sangat disayangkan jika kau kehilangannya karena aku. Saya baru saja memulai bisnis saya. Saya benar-benar membutuhkan asisten di samping saya. Seng Minglan tahu Jing Yun adalah pria yang sangat serius. Dia akan terlihat tegas setiap kali diejek. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jadi, dia mengubah nada bicaranya menjadi formal. Ada begitu banyak orang berbakat di dunia ini. Saya yakin Anda akan menemukan kandidat yang sangat cakap dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Haruskah aku mencari asisten laki-laki dan menghabiskan seluruh waktuku bersamanya? Jing Yun terdiam. Tidak masalah jika dia orang baik. Tapi, bagaimana jika dia seperti Will? Atau Leng Feng? Seng Minglan membantah sampai Jing Yun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengaku kalah. Sekarang, Seng Minglan sudah tidak ada di keluarga Seng lagi, jadi dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Huang Yao. Saya akan membantu Anda selama 2 bulan. Setelah Anda menguasai semuanya, saya akan pergi. Bagus. Seng Minglan tersenyum lebar atas kemenangannya. Meskipun dia tahu tidak baik baginya untuk terus menguji perasaan Jing Yun terhadapnya, dia sudah tidak punya pilihan lain. Jing Yun terlalu keras kepala dan setia sehingga dia terpaksa menyembunyikan perasaannya. Kemudian dia teringat dengan uang di kartu emas itu dan merasa ingin menangis. Dia sangat tersentuh. Karena itu pasti tabungan seumur hidupnya. Dia bersedia memberikan segalanya untuknya, tetapi dia tetap tidak ingin terlibat asmara dengannya. Mungkin dia adalah orang paling bodoh di dunia. Di sisi lain, upacara pertunangan besar Seng Minghui berakhir dengan kekacauan di sore hari. Kakek Seng tidak tinggal lama di hotel. Dia tidak ingin mendengar orang-orang mengkritiknya. Terlebih lagi, dia belum mendapat kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Seng Minghui. Jadi, dia menunggu sampai malam. Begitu Seng Minghui memasuki Seng Mansion, dia akan menyambutnya dengan tongkat. Seng Minghui terkejut dan menatap tunangannya. Tolong blokir itu untukku. Oh, kakek, jangan seperti itu. Will melangkah maju dan berdiri di depan Seng Minghui. Minggirlah, perintah kakek Seng. Ini masalah keluarga. Kamu masih belum menjadi Seng sepenuhnya, minggirlah dan lihat saja. Will merasa tidak berdaya. Dia berdiri di sampingnya. Kakek Seng berjalan lurus ke arah Seng Minghui dan mulai memukulinya. Kamu merampas tunangan kakak keempat. Lalu kamu memfitnahnya dan memaksanya pergi. Kamu mempermalukan keluarga Seng. Apakah kamu pikir aku tidak akan melakukan apapun? Kakek, Seng Minghui ingin melawan. Namun, dia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Apakah kamu masih ingin membalas? Kakek Seng memukulnya sekali lagi. Kakek, bagaimana kalau aku hamil? Kalau kakek memukulku seperti ini, apa kakek tidak khawatir tubuhku tidak akan kuat menahannya? Kakek Seng memukulinya lagi. Aku tahu di mana aku harus memukul, aku tidak akan menyakiti perutmu. Seng Minghui tahu bahwa tindakannya tidak ada gunanya, jadi dia berlutut di lantai. Pukul saja aku sampai mati demi seseorang yang telah meninggalkan keluarga. Kakek Seng semakin marah dan memukulnya lebih keras. Aku benar-benar ingin membunuh sekarang. Jangan pikir aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku terlalu memanjakanmu sampai kau menjadi begitu sombong. Bagaimana kau bisa mengorbankan sepupumu? Pergi dan berlutut di aula leluhur selama 3 hari. Kalau tidak, keluar saja dari Seng Mansion. Kakek, tidak ada alasan. Berlututlah atau tersesat. Seng Minghui merasa kesal namun dia tidak berani untuk tidak patuh atau melawannya. Punggungnya terluka. Namun, kakek Seng tidak mau repot-repot memanggil dokter untuk mengobatinya. Dia melarang siapapun mendekatinya selama beberapa hari ini. Dibandingkan dengan kesedihan Seng Minglan, cedera Seng Minghui tidak ada apa-apanya. Sangat disayangkan Seng Minglan mungkin tidak ingin kembali ke keluarga Seng lagi dalam hidupnya. Seng Minghui sedang berlutut di aula leluhur. Dan Will pergi menemuinya secara diam-diam. Dia membawakannya makanan. Bagaimana bisa orang tua itu melakukan ini padaku? Aku cucunya. Ini sangat tidak adil. Tidak masalah. Aku masih bisa bertarung. Lihatlah, betapapun pemaafnya kakek Seng padanya, saat dia berpihak pada Seng Minglan sekali saja, Seng Minghui sudah kehilangan akal sehatnya dan menjadi tidak masuk akal. Keesokan harinya, Mama Seng memberitahu Seng Xiao tentang hukuman Seng Minghui. Seng Xiao hanya menyeringai saat mendengar berita itu. Kakak ketujuh sekarang memiliki kehendak. Dia hanya akan menjadi semakin jahat. Kakek hanya menghukumnya untuk berlutut di aula leluhur karena telah menyakiti kakak keempat. Jika dia memiliki 1 atau 2 anak, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan merasa damai di masa depan. Memang, kakekmu mungkin terlihat lebih menyukaimu. Tapi itu karena dia ingin mengendalikanmu. Dia tidak pernah peduli dengan perasaanmu. Kau sudah mengetahuinya sejak lama. Seng Xiao tersenyum.
Seng Xiao, aku sudah cukup melihat kakekmu menyakiti Minglan sampai sejauh itu. Aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk menikah dengan Kiki. Tapi aku akan selalu mendukungmu. Tidak peduli apa yang kakekmu ingin lakukan, aku akan melindungi Kiki. Ingat janjimu, Bu. Kalau terjadi apa-apa pada kita, ibu harus melindungi Kier dulu. Mama Seng mengangguk. Dia tahu bahwa Mu Kiki berarti segalanya baginya. Bagaimana persiapan Xiaoqi untuk jamuan makan VVIP? Tunggu saja beberapa hari lagi. Setelah Kier memastikan sesuatu, dia akan mengadakan rapat dengan Departemen Perencanaan. Dia akan membutuhkan sejumlah sumber daya agar rencananya berhasil. Baiklah, aku akan mengaturnya. Mama Seng meninggalkan kantor putranya. Tentu saja, dia akan menunggu di luar selama rapat berlangsung. Kalau tidak, staf di Departemen Perencanaan mungkin akan menindas menantu perempuannya yang masih kecil karena usianya. Karena dia sudah berjanji pada putranya, dia akan melakukan yang terbaik. Sebagai seorang ibu, pada titik ini dalam hidupnya, dia hanya berharap putranya akan menemukan kebahagiaannya. Sisanya tidak penting. Seng Minghui berlutut selama 3 hari penuh di aula leluhur sebelum keluar. Kemudian, dia mendengar bahwa Mu Kiki akan mengadakan pertemuan dengan Departemen Perencanaan di Huangyao. Aku benar-benar tidak mengerti kakek. Bagaimana mungkin dia membiarkan gadis itu menangani acara sepenting itu? Tidakkah dia khawatir gadis itu akan mengubah pesta itu menjadi permainan untuk anak-anak? Yang lebih konyol lagi, dia masih harus merebut pujian dari Mu Kiki. Jika bukan karena Seng Xiao, Mu Kiki hanyalah setitik debu. Huangyao hanya akan menjadi mimpinya di kehidupan selanjutnya. Karena kamu sudah keluar, kamu harus berperilaku baik, kakek Seng memperingatkan. Kakek, apakah Mu Kiki akan pergi ke Huangyao untuk rapat? Dia adalah penanggung jawab acara ini. Tentu saja, dia harus pergi. Kamu tinggal saja di sana seperti yang kukatakan. Jangan bertanya. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat apa-apa.